Assalamualaikum guys. We meet again with me Kamalatul Ulfa and with my friend. Hi. In this section, I will take a video about podcast, and in this section, this video is different video. Di video kali ini, saya akan melakukan talk with my friend as a quiz for my podcast today, and I will talk about her experience in this classroom with her teacher and her atmosphere in this classroom, and then about experience where her during lesson and with her teacher and with her friends. Okay, before I start, give your question about first encourage atau first meeting in your class in school. Please impress your life biar viewers saya tahu. Okay, hi guys. My name is Dewi Merahmi. You can call me Mimi, and I'm 16 years old. 16 years old. Okay. Yes. And I'm school in MAN 1 Kota Pekalongan. Yes. In grade 11 Science 2. Okay. You ready with my question today? Yes, I'm ready. Oke, Mbak Mimi. Saya akan berikan, sebelum saya memberikan pertanyaan, biasanya setiap first meeting in the class, first meeting di dalam kelas, biasanya kan ada perbedaan konsep yang diberikan oleh guru kepada muridnya dalam membuka jam pelajaran pertama atau kelas pertama. Nah, di pertanyaan saya ingin tahu apa sih yang biasanya guru kamu lakukan saat memasuki kelas pertama kali, itu konsep yang diberikan, konsep guru Anda yang guru ada berikan saat pertama kali masuk kelas itu seperti apa sih? Bisa diceritakan? Guru saya biasanya tentunya salam terus itu salam pasti sudah menjadi kewajiban. Yes, salam terus introduce herself, your teacher. Yes. Okay. Memperkenalkan diri, lalu biasanya menyuruh siswa untuk juga ikut memperkenalkan diri dengan cara biasanya di absen gitu, Kak. Terus nanti kan dipanggil satu-satu, terus nanti setiap siswa itu memperkenalkan diri, nama, terus biasanya kalau setelah liburan itu selalu ditanya kegiatan apa yang dijalankan selama liburan. Berbagi cerita pengalaman tentang holiday. Yes. Okay. Di awal pertemuan perkenalan ya, pasti perkenalan emang biasa dilakukan saat guru memasuki kelas pertama itu agar mungkin bisa dibilang untuk mencairkan suasana agar tidak canggung ya, begitu ya Mbak Mimi. Oke, dan saya ada pertanyaan lagi. Selain itu, biasanya kan guru juga memberikan sebuah arahan atau nasihat atau bahkan mungkin motivasi untuk muridnya atau semacamnya. Dan motivasi apa sih atau nasihat dan arahan seperti apa yang guru Anda tuh berikan kepada muridnya saat di first meeting atau first encourage ya?
arahan atau nasihat motivasi itu biasanya diberikan di akhir jam pembelajaran Kak. Jadi masing-masing sih ada yang di awal pembelajaran kayak mengingatkan untuk selalu disiplin, terus rajin belajar dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan memang di akhir pembelajaran gitu berikan motivasi, terus diingatkan untuk keep cleaning in the class, terus menjaga ketertiban, terus menaati jadwal-jadwal seperti itu. Disiplin juga gitu ya. Keep the cleaning in the class, berarti seperti harus selalu melakukan piket kelas setiap hari gitu kan. Terus motivasi yang diberikan itu motivasinya seperti apa sih, atau ya seperti apa motivasi? motivasi agar kan biasanya kalau setelah liburan itu pasti muncul lagi rasa malas itu buat belajar. Nah itu guru-guru saya itu biasanya ya memberikan motivasi untuk selalu rajin belajar ya gitu. Pokoknya untuk meningkatkan kita biar mau belajar lagi gitulah, biar melawan rasa malas. Guru yang seperti itu biasanya gurunya tidak membosankan menurut saya pribadi ya. Dan ada pertanyaan lagi, pada saat pelajaran berlangsung ini kan biasanya siswa sering banget ngerasa kayak jenuh, bosen terus ya biasanya kan di saat during lesson kayak pelajaran berlangsung itu murid kan kayak siswa di kelas kebanyakan kalau misalkan udah di pertengahan jam pelajaran itu biasanya agak merasa jenuh, bosen, terus bawaannya pengen cepet-cepet istirahat, pengen cepet-cepet ke kantin gitu kan. Nah kalau gurunya Mbak Mimi itu biasanya ngasih apa sih di tengah pelajaran tersebut, kayak penjelasan materinya yang diberikan itu seperti apa? Ada nggak sih trik atau strategi dari gurunya Mbak Mimi untuk mencairkan suasana agar muridnya itu aktif kembali, tidak merasa bosan dan tidak merasa jenuh saat pelajaran berlangsung? I think my teacher is not bored. Guru-guru saya itu tidak membosankan, ya mungkin ada beberapa, tapi kebanyakan mereka tidak membosankan karena di setiap pelajaran itu, setiap jam pelajaran itu mesti mereka menyisakan waktu untuk bermain game. Yes, seperti itu, kayak ngasih soal, lempar-lempar soal atau ice breaking kan. yes. Di pertengahan pelajaran itu sangat this is interesting for the lessons, biar muridnya tuh nggak boring, biar muridnya nggak bosen. Dan apalagi ya yang ingin saya tanyakan? Biasanya di tengah pelajaran gitu kan, tadi Mbak Mimi bilang kayak main game, guru memberikan game di tengah pelajaran. Nah, selain lempar pertanyaan, ada lagi nggak sih game untuk keaktifan siswanya, atau selain game ada strategi lain nggak, kayak misal diskusi atau presentasi kelas atau semacamnya yang membuat keaktifan siswa? Macam-macam selain game. Biasanya guru itu membagi kelompok diskusi ya. Terus nanti di setiap kelompok itu kan disuruh membahas ya pokoknya materinya berkaitan tentang hari ini kita pelajari gitu loh. Terus nanti nanti diberi waktu untuk menjelaskan, atau nanti
beberapa kelompok saja yang ditunjuk gitu. Jadi nanti kita itu Oke. aktif buat mempelajari ulang materi Iya, itu, iya. walaupun nanti kita nggak disuruh maju, tapi kan Tahu. karena udah dibagi kelompok, Ah, jadi jadi kita udah paham. paham gitu. Balik lagi ke awal Mbak Mimi. Mm-mm. Saat perkenalan guru memasuki pertama kali masuk itu langsung menyampaikan materi yang akan dipelajari, langsung menyampaikan, maksudnya langsung ke inti materi, atau hanya memberikan sedikit bocoran atau sedikit pandangan tentang materi atau mata pelajaran yang akan diajarkan oleh guru itu, atau langsung memberikan materi inti pada saat pertemuan awal itu? Biasanya pertemuan pertama itu nggak terlalu tegang atau serius, jadi banyak guru yang meskipun menyampaikan materi tapi hanya kulit-kulitnya saja seperti itu, seperti Konsep, kayak berarti konsep-konsep aja. bab-babnya aja, nggak langsung materi seriusnya gitu. Dan lagi ya Mbak, mungkin ada beberapa, saya itu orangnya kepo jadi mohon maaf. I know that. Oke, next Mbak Mimi. Biasanya kan tipe-tipe guru tuh ada beberapa tipe-tipe guru ya. Ada guru yang killer, ada yang guru perhatian, terus ada juga guru yang membosankan saat mengajar sehingga muridnya tidak tertarik untuk mengikuti pelajaran tersebut. Nah, kalau guru kamu itu termasuk guru yang seperti apa sih? Killer, membosankan, atau justru malah perhatian? Guru-guru saya kebanyakan perhatian sih, Kak, daripada ya adalah satu, tapi itu pun ketika tugas atau menyampaikan materi saja, selebihnya mereka humble orangnya, terus ya perhatian, mereka juga Perhatian yang diberikan tuh perhatian seperti apa sih? Mungkin mereka bisa tuh diceritakan. kayak selama pelajaran itu nanti mereka tuh kayak berkeliling terus menanyai satu-satu muridnya apakah sudah paham materinya atau apa yang mau ditanyakan gitu. Jadi memperlakukan kita itu seperti teman gitu loh, jadi Oke, berarti kayak asik gitu. guru dan murid itu tidak ada batasan gitu Iya, ya Mbak Mimi. gitu. Oke. Thank you Mbak Mimi for your participation Anytime. to my video, and then see you next time and see you in my next video. Bye bye. Bye. Assalamualaikum guys. Salam.